Jadi kalian tim mana, geng? Kalian hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk sosial atau untuk orang lain, geng? Kalian hidup mempunyai purpose atau hidup yang mengalir, geng? Kalau kalian adalah kategori orang yang hidupnya mengalir, hidup untuk diri sendiri, selamat, utopia Anda akan segera tercapai, hidup damai akan segera tercapai tanpa perlu kerja keras dan tanpa perlu adanya cari panggung dan cari pengakuan, geng. Hari ini kita akan ngomongin AI, geng. Perkembangan AI sangat masif akhir-akhir ini. Bahkan yang terbaru, AI bisa bikin AI, geng. Ya, AI bisa bikin AI. Berarti ada pabrik yang bikin pabrik. Dan gak cuma itu aja. Dan akhir 2025 kemarin atau 2026 kemarin, persisnya awal-awal, itu ada sebuah berita yang menghebohkan di dunia fisika, yaitu ada sebuah AI yang menemukan teori baru tentang fisika, geng. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek, wes. Dan teori ini membuat geger di para ilmuwan, para fisikawan di dunia internasional, geng. Perkembangan AI sangat amat masif dan sangat cepat. Bahkan saat ini RAM, beberapa perangkat elektronik, chip-chip itu pada naik semua, bukan karena apa? Karena Amerika, OpenAI, Elon Musk mempunyai sebuah proyek besar tentang AI, geng, sehingga butuh RAM banyak, sehingga suplainya ke sana semua, harganya naik. Dan saat ini perkembangan AI itu akan menuju 3 tahap, geng. AGI, ANI, dan ASI. Ya, AGI, ANI, dan ASI. Saat ini, ANI, AGI, ASI, geng. Saat ini itu tahapnya masih ANI lah. Dan yang kedua yang mau dituju adalah AGI, Artificial General Interactive. Dan yang ketiga ini ASI, Artificial Super. Ya, Intelligent, geng. Kok interaktif? Intelligent. Dan kalau kita ngomongin AI, gimana teori masa depannya, gimana ekonomi ke depannya, lantas gimana permainan dunia karir dan dunia pekerjaan di masa depan, geng. Yuk kita obrolin fenomena ini dengan aku, Bang Tejo, di Asumsi Publik. Kalau kita ngomongin masa depan tentang dunia AI, tentang ekonomi di masa depan, narasinya sudah berkembang liar di mana-mana. Banyak tentang narasi perihal PHK di mana-mana, produksi akan murah, pekerja akan diganti robot, orang yang nggak bisa diadaptasi akan kehilangan pekerjaannya. Kalau kita nggak melek akan digital, maka kita akan mati dan lain-lain. Sudah banyak orang yang berteori seperti itu. Kalau kita scroll YouTube, kita buka perkembangan AI, narasinya selalu soal manusia yang akan digantikan robot, para pekerja akan digantikan otomatisasi mesin dan lain-lain. Faktanya kemarin BYD, Huawei, dan beberapa perusahaan besar melakukan PHK massal, geng. Dan itu bukanlah teori konspirasi. Saat itu menjadi nyata, geng. Tapi jarang ada yang bahas sih sisi lain dari terjadinya itu, yaitu adalah sebuah paradok industri, geng. Apa itu paradok industri? Yuk kita bahas dengan aku, Bang Tejo. Kita tahulah, geng, kalau otomatisasi di mana-mana, kalau AI berkembang pesat, maka potensi AI akan menggantikan manusia itu akan terjadi dan hampir pasti terjadi. Apalagi kemarin Cina melakukan demonstrasi robot humanoid yang bisa kungfu, geng. Ya, bisa kungfu. Gerakannya luwes, sudah smooth. Wah, Bang, tapi kan di remote. Tenang, geng, bukan itu soalnya, bukan di remote apa enggak, itu tinggal disuntik AI, kasih antena gitu, terhubung ke internet, dia bisa mandiri, otonom, geng. Bukan itu soalnya, tapi apa ya, teknis dibalik itu. Bayangin ya, sebuah mesin mekanik yang bisa bergerak presisi, smooth, dia loncat-loncat, lari-lari, salto aja bisa, apalagi nyangkul, geng. Coba kalian bayangin. Jadi otomatisasi pekerjaan kasar, pekerjaan yang membutuhkan otak, data entry, apapun itu akan digantikan mesin. Itu bukanlah konspirasi, geng. Tapi selepas itu semua ada yang namanya paradok industri. Atau ginilah gampangannya, kalau industrinya berkembang pesat, kalau produksinya berkembang pesat, yang jadi pertanyaan besar di sini adalah yang membeli, geng. Namanya produksi itu harus dibuang ke market. Namanya produksi agar terus berproduksi, maka ya hasil produksinya harus ada yang membeli dan harus ada recycle kembali, geng. Jika semua orang kena PHK massal, jika semua orang kehilangan pekerjaan, maka daya beli konsumen atau daya beli masyarakat akan turun, geng. Itu hukum ekonomi dasar. Ya bayangin coba,
PHK masal di mana-mana, pekerjaan digantikan robot. Nah, terus pabrik-pabrik ini semua produksi barang murah, produksi berlimpah, buat apa? Kan percuma kalau nggak ada yang beli. Bener nggak? Ini jarang ada yang bahas nih, geng. Tapi kalau kita telusuri ada paradoks itu, geng. Jadi industri paradoks, produsen atau produksi, produktivitas itu harus berbanding lurus dengan konsumsi atau keserakahan, geng. Kenyamanan. Semakin maju zaman, semakin berkembang industri, maka akan lahir profesi-profesi baru, barang-barangnya nggak perlu. Sebelumnya barang ini harusnya nggak perlu, tapi di zaman modern jadi perlu, gitu-gitu, geng. Kita agak mundur ke belakang sedikit, geng. Saat ini yang bermain adalah industri kapitalis, geng. Ya, industri kapitalis dengan adanya AI yang beneran terancam bukanlah pekerja, bukanlah produsen, bukanlah market, melainkan sistem itu sendiri, geng. Ya, sistem kapitalis akan menjadi gak relevan. Dulu orang itu berlomba-lomba mencari uang, geng. Dulu ada namanya interest dan juga atensi, geng. Tapi lewat adanya AI ini ada permainan baru yang bernama intensi. Apa itu? Lewat ekonomi kapitalis kita dibuat tertarik atau interest terhadap uang, geng. Ya, kita dibuat terpicu, terpesona dengan powerful uang, geng. Uang bisa ditukar dengan barang, barangnya bisa membuat kualitas hidup kita lebih bagus dan lain-lain. Setelah manusia interest terhadap uang, terhadap sistem kapitalis, maka poin yang kedua adalah atensi, geng. Atensi adalah fokus lah. Rela meluangkan waktu, mental, pikiran di jangka waktu tertentu. Ininya fokus melakukan hal sesuatu untuk interest mereka. Paham ya? Jadi sudah interest, mereka rela melakukan itu. Bersedia bekerja, bersedia berdagang, bersedia mengorbankan waktu, bahkan pikiran mereka untuk mendapatkan uang. Jadi bensin utama dari kapitalis adalah dua hal ini ya, interest dan atensi, geng. Tapi lewat AI ini ada satu yang hilang, geng, dan satu yang muncul. Dua ini akan hilang, satunya akan muncul lagi, namanya intensi, geng, atau niat. Ya, kalian nggak salah dengar, saat ini siapa yang tahu niat orang, siapa yang bisa menebak niat orang, bahkan siapa yang bisa mendevelop tujuan atau ideologi suatu manusia, kan nggak ada, geng ya. Dulu dunia kapitalis itu bermainnya di ranah ini, monopolinya ya monopoli interest sama atensinya doang, dibuat budayanya sehingga orang bekerja, sehingga orang mengejar karir, mengejar uang, dan lain-lain. Itulah kapitalis, geng. Tapi kalau industri sudah nggak membutuhkan manusia, interest sama atensinya ini nggak perlu lagi, geng. Maka ada satu game yang perlu dimainkan manusia, karena pada dasarnya kita itu adalah makhluk serakah, geng. Manusia itu adalah makhluk yang nggak pernah puas, haus akan rasa penasaran, haus akan kekuasaan, harta tahta wanita, dan lain-lain. Kalau kita berkaca dengan harta tahta wanita, kalau kita definisikan harta adalah ekonomi, yang kedua adalah tahta adalah kekuasaan, pengaruh, monopoli, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah wanita adalah biologi, entah narkoba, entah bahan-bahan kimia, apapun yang berbau kesenangan biologi, dopamin, ektotonin, dan lain-lain, geng. Dengan adanya AI ini, maka sangat amat dipastikan harta sudah nggak diperlukan lagi, geng. Ya, harta sudah nggak diperlukan lagi. Loh, buat apa kita mencari harta? Toh industrinya sudah autopilot, sudah otomatis. Terus orang-orang sudah nggak kerja, barang ada sendiri. Wah bang, tapi kita makan apa bang kalau gitu? Ingat, geng, kalau paradoks pasar, maka sistem akan menemukan jalannya. Saat ini ada konsep yang bernama UBI. Ya, UBI intinya pemerintah yang menggaji para masyarakatnya, para warganya, dikasih gaji sama rata, sama dengan, sehingga daya beli itu ada. Pemerintah dapat dari mana uangnya? Dapat dari pajak, dapat dari perizinan, dan lain-lain para produsen-produsen ini yang menggunakan AI, geng. Sehingga itu bisa muter produksinya, geng. Begitu, geng. Kita balik ke konsep harta tahta wanita ya. Jadi harta sudah jadi kenangan, karena kita sudah nggak butuh harta lagi di masa depan. Kita hanya butuh dua hal, yaitu pengaruh tahta ini, kekuasaan atau biologi. Tinggal dua aja. Dan kalau kita ngomongin dua area ini, yang bermain bukan lagi interest, bukan lagi atensi,
melainkan intensi atau niat, geng. Setelah kita tahu ada konsep yang bernama UBI, negara akan menggaji para warganya dengan tanda tertentu yang didapatkan pemerintah oleh hasil memajeki perusahaan, mengasih izin menarik uang, dan lain-lain. Maka yang jadi pertanyaan adalah, para perusahaan dapat apa ya? Para pemilik mesin-mesin AI, para pemilik pabrik-pabrik ini dapat apa ya? Para penyedia jasa AI dapat apa ya? Maka yang mereka butuhkan di poin tahta, geng, soal pengaruh. Kalau kita mau berpengaruh, kita kan udah nggak bisa tuh ngontrol manusia berdasarkan interest atau atensi, karena hukum ekonomi kapitalis sudah runtuh, geng. Maka tinggal intensi atau niat, geng. Betul, tinggal niat. Suatu saat maka orang-orang itu berlomba untuk mendevelop niat, geng. Lewat hadirnya AI ini bukan hal mustahil jika niat akan didevelop, geng. Bener-bener didevelop. Kalian bayangin aja berapa banyak saat ini orang yang tergantung sama AI. Orang yang lebih terbuka, lebih jujur sama AI. Coba deh ngaku, AI kalian udah kalian kasih namanya belum? ChatGPT atau Gemini? Coba deh ngaku deh, kalian lebih terbuka sama pasangan, sama keluarga, sama kakak, sama adik, sama temen, atau sama AI kalian sendiri, geng? Kayaknya ada fenomena unik deh. Banyak orang yang sudah sangat amat terbuka terhadap AI karena AI lebih objektif dan gak emosional, gak baperan, lebih terbuka dan lebih bijaksana daripada manusia. Ya memang gitu, geng. Akhirnya maka AI punya data kelakuan manusia dan cara pikirnya. Bayangin ya, bisa nggak AI mencuci otak manusia dengan tujuan mengarahkan niatnya, geng? Maka di sini siapa yang dapat memonopoli hal ini, geng? Tentu saja perusahaan AI. Lantas kenapa sih para produsen itu pingin sekali memonopoli intensi manusia atau niat manusia, niat komunal, niat sosial? Ingat, geng, mereka sudah dipajeki, sudah dipersulit lah agar pemerintah bisa menggaji para warganya. Maka mereka butuh timbal balik dong. Kalau kita ngomongin konsep harta tahta wanita, hartanya udah beres nih, tinggal tahtanya doang, geng. Tahta ini soal monopoli, soal kekuasaan, soal pengaruh. Di zaman AI, di era modern nanti, zaman digital, orang itu yang akan dimonopoli adalah pengaruhnya, geng. Kalau ingin mempengaruhi manusia, monopoli manusia, maka mereka harus bisa mengontrol apa, geng? Niatnya. Dia bisa menggerakkan massa, bisa mengarahkan beberapa sosial ke arah yang mereka mau. Jadi pertanyaannya, mungkin kita akan hidup di zaman utopia, tapi kita akan dipandang sebagai hewan ternak, geng. Tapi tenang, geng, apakah semengerikan itu? Faktanya dan realitanya semua itu sebenarnya nggak semengerikan itu, geng. Biasa-biasa aja. Bahkan banyak orang yang lebih nyaman, lebih merasa bahagia, lebih merasa damai, geng. Karena kita sudah tidak lagi berkompetisi, sudah tidak lagi produktivitas sampai pulang malam lembur. Kita sudah tercukupi. Karena pada dasarnya ada beberapa orang yang hanya untuk hidup, menikmati hidup aja mereka sudah senang. Ada beberapa individu yang mereka emang nggak punya kepentingan untuk berkontribusi ke sosial, berkontribusi ke masyarakat, punya impact terhadap sosial, memang ada, geng. Beberapa individu yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Lah, buat orang-orang yang seperti ini, yang individualisme, yang tujuan hidupnya hanya untuk diri sendiri, ini adalah konsep utopia, geng. Surga lah. Iya, bayangin kita nggak perlu kerja, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita dapat uang, dapat barang murah, nggak mungkin kelaparan, kan enak toh. Tapi yang jadi soal adalah kita dianggap sebagai hewan ternak. Iya, karena pada dasarnya semua hewan ternak itu damai dan bahagia dari sudut pandang mereka, geng. Tapi ini akan menjadi menyeramkan dan menjadi celaka buat orang seniman, orang yang ingin berkontribusi di sosial, orang yang ingin punya pengaruh, orang yang haus kekuasaan. Ini sangat amat mengerikan, geng. Bayangin ya, industri intensi akan dikuasai oleh orang yang memiliki sumber daya AI yang semakin masif, geng. Intinya pemilik modal lah. Mungkin satu saat nanti modal itu bukan uang, geng, melainkan sumber daya AI atau data tentang intensi atau niat dari suatu komunal, geng. Ya, bayangin aja ChatGPT atau Gemini sekarang database mereka perihal percakapan orang itu berapa, geng. Tinggal di track aja itu pola pikirnya gimana, belakangnya gimana, mencuci otaknya gimana. Akhirnya bisa ketebak tuh indikator niatnya akan kemana perihal ini, perihal ini.
Gitu, geng. Dan dari semua obrolan kita tadi, yang paling menyeramkan bukanlah itu semua, geng. Bukan yang tak omongin dari tadi, yang menyeramkan ini bukan konspirasi, geng. Ini akan terjadi 60-70% akan terjadi tahun 2030 ini. Lu. Santai, geng. Ini bukan kataku, ini kata AI, geng. Kalau kalian nggak percaya sama omonganku, memang nggak usah percaya, jangan sampai ini terjadi. Kalian bisa tanya dan konsultasikan sendiri sama AI, geng. Tanya wis konsep UBI, konsep ekonomi di tahun 2030, kasih prompt. Kira-kira persentase skenario ini akan terjadi berapa persen tahun 2030? Mungkin di Indonesia nggak tahun 2030 ya, tahun 2030 ini patokannya negara Eropa ya, negara maju, geng. Ya, tapi Indonesia ya mungkin 5 tahun lagi akan menyusul, geng. Jadi kalian tim mana, geng? Kalian hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk sosial atau untuk orang lain, geng? Kalian hidup mempunyai purpose atau hidup yang mengalir, geng? Kalau kalian adalah kategori orang yang hidupnya mengalir, hidup untuk diri sendiri, selamat, utopia Anda akan segera tercapai, hidup damai akan segera tercapai tanpa perlu kerja keras dan tanpa perlu adanya cari panggung dan cari pengakuan, geng. Tapi kalau kalian adalah orang yang memegang erat proses konsep purpose atau kurikulum kehidupan, makna kehidupan, kita harus punya impact ke sosial, kita harus punya kontribusi dan lain-lain. Selamat, Anda punya tantangan baru yang harus dipecahkan. Ini masih skenario kahar, geng ya, tapi intinya kapitalis akan runtuh suatu saat nanti, dan ini bukan 2100, 2050, enggak, geng, ini akan jadi sebentar lagi. Karena perkembangan AI sungguh sangat amat masif deh. Gimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, geng, dan bye-bye.